Perkenalkan, nama lengkap saya Atriana Lutenasa, NPM 31220026. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Siapa yang di sini tahu apa itu teks prosedur? Yang tahu angkat tangan. Oke, baik. Semuanya benar ya? Ya, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Siapa di sini yang ulang kembali apa itu pengertian teks prosedur? Atri? Oke, baik. Yang berikut mari kita lihat pada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu yang pertama tujuan. Tujuan itu menjelaskan maksud atau hasil akhir yang ingin dicapai dari produk tersebut. Itu alat dan bahan. Menyebutkan semua peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan prosedur. Yang ketiga itu langkah-langkah. Berisi urutan tindakan atau instruksi yang harus dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan. Biasanya ditulis menggunakan kalimat perintah dan disusun secara kronologis. Yang keempat, penutup atau opsional. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri kebahasaan. Siapa yang tahu ciri-ciri kebahasaan itu? Yang pertama itu apa-apa saja? Yang tahu angkat tangan. Oke, baik. Cari ciri-ciri kebahasaan yang pertama itu kalimat perintah. Kalimat perintah di sini digunakan untuk memberi instruksi. Yang berikut, mari kita lihat ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Yang kedua itu kata kerja aksi. Anak-anak, siapa yang tahu kata kerja aksi itu apa saja? Kata kerja aksi itu menunjukkan tindakan. Yang keempat itu kata hubung atau konjungsi, menghubungkan urutan langkah. Yang kelima, bahasa yang jelas atau logis dan sistematis, agar pembaca bisa mengikuti langkah secara tepat. Misalnya langkah-langkah dijelaskan dari awal hingga akhir pembuatan. Yang berikut mari kita lihat contoh teks prosedur. Teks prosedur biasanya memiliki 3 bagian. Yang pertama itu tujuan, apa yang akan dibuat atau dilakukan. Yang kedua itu bahan atau alat, apa saja yang dibutuhkan. Yang ketiga langkah-langkah, urutan cara melakukannya. Yang berikut contoh cara membuat jus jeruk. Judul, cara membuat jus jeruk. Tujuan, membuat minuman segar dari buah jeruk. Bahan dan alat, 2 buah jeruk manis, air matang secukupnya, gula, gelas, pisau. Blender. Langkah-langkah yang pertama itu kupas bijinya. 2. Masukkan jeruk ke dalam blender. Yang ketiga, tambahkan air dan gula. Yang keempat, blender hingga halus. Yang kelima, tuangkan ke dalam gelas dan jus jeruk siap disajikan. Baik. Yang berikut mari kita bacakan contoh cara membuat jus jeruk ini bersama. Oke, baik. Sekarang Ibu mau tanya, apa tujuan dari teks ini? Yang tahu angkat tangan. Oke, baik. Jadi tujuan dari teks ini adalah membuat minuman segar dari jeruk. Pertanyaan yang kedua, apa saja bahan yang dibutuhkan?
Yang tahu angkat tangan. Atri. Oke, baik. Jadi aduk air matang, gula, gelas, blender, dan pisau. Yang berikut pertanyaan yang ketiga, berapa langkah dalam prosesnya? Yang tahu angkat tangan. Oke, baik. Ada 5 langkah dalam proses pembuatan jus jeruk. Yang pertama itu kupas jeruk dan buang bijinya. Yang kedua, masukkan jeruk ke dalam blender. Yang ketiga, tambahkan air dan gula. Yang keempat, blender hingga halus. Yang kelima, tuang ke dalam gelas dan jus jeruk siap disajikan. Nah, sekarang anak-anak juga bisa menulis teks prosedur seperti contoh tadi. Tapi kali ini kalian bisa pilih sendiri temanya. Kalian bisa memilih salah satu kegiatan yang bisa kalian lakukan. Contohnya membuat kopi, membuat teh, atau membuat mie. Tulis dengan bagian-bagian yang sudah kita pelajari tadi. Ada judul, tujuan, bahan, dan langkah-langkah. Tidak perlu panjang-panjang, cukup 2 atau 3 langkah saja. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Selamat mengerjakan. Baik, ada yang sudah. Kalau yang sudah boleh maju ke depan untuk membacakannya. Elna, sudah. Kalian semua sudah mencoba menulis sendiri. Siapa yang bersedia maju bacakan teksnya di depan kelas? Yang sudah selesai bisa maju ke depan bacakan teksnya. Sekali anak-anak, hari ini sudah belajar tentang teks prosedur. Kita tahu bahwa teks prosedur punya tujuan, alat, bahan, dan langkah-langkah. Jadi, teks prosedur bermanfaat untuk membantu orang lain melakukan sesuatu dengan benar dan berurutan, memberikan petunjuk yang jelas dan praktis. Jadi, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Lanjut minggu depan.